Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yakni artikel dengan judul Penyusunan Organisasi Kepengurusan TPQ dan Madrasah Diniyah. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Jibril Dewa Nugroho dengan NIM akhir 0071. Yang kedua ada Husna Nur Lailatus dengan NIM akhir 0099, dan yang ketiga dengan Anindya Maila dengan NIM akhir 0122. Baik, penjelasan pertama kami tentang pengertian organisasi TPQ dan Madrasah Diniyah. Dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, serta terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan yang berperan dalam membentuk karakter dan pengetahuan keagamaan anak-anak. Dua di antaranya yang sangat umum dikenal adalah Taman Pendidikan Al-Quran atau biasa disebut dengan TPQ dan Madrasah Diniyah. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam memperkenalkan ajaran-ajaran agama Islam serta membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman. Taman Pendidikan Al-Quran atau bisa disebut dengan TPQ berfokus pada pendidikan dasar Al-Quran untuk anak-anak dengan metode yang relatif sederhana. Di sisi lain, Madrasah Diniyah memberikan pendidikan keislaman yang lebih formal dan terstruktur, mencakup berbagai disiplin ilmu agama Islam. Keduanya berfungsi sebagai pelengkap bagi pendidikan formal yang umumnya tidak memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan agama Islam secara mendalam. Taman Pendidikan Al-Quran atau bisa disebut dengan TPQ, itu ada organisasi TPQ adalah lembaga yang terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran. Organisasi ini dapat berupa lembaga formal atau informal yang berfungsi sebagai wadah untuk mengkoordinasikan berbagai TPQ agar lebih efektif dalam menjalankan misi pendidikan mereka. Sedangkan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran adalah lembaga pendidikan non-formal yang berfokus pada pembelajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman dasar seperti akhlak, fikih, doa sehari-hari, dan bahasa Arab untuk anak-anak. TPQ biasanya berfungsi sebagai tempat anak-anak belajar membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dari usia dini. Umumnya TPQ diadakan di masjid, musola, atau di rumah-rumah dengan metode pengajaran yang sederhana dan menarik agar anak-anak dapat tertarik untuk belajar agama. TPQ ini memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya yakni yang pertama, materi utamanya adalah Al-Quran mencakup bacaan tajwid, hafalan, serta pemahaman ayat. Yang kedua, ada juga materi tambahan berupa doa-doa harian, terus sejarah Islam, dasar-dasar ibadah seperti sholat, puasa, zakat, serta etika. Terus yang ketiga, metode belajar biasanya dilakukan di luar jam sekolah formal seperti sore hari setelah sekolah. Tujuan dari TPQ adalah membentuk generasi muda muslim yang paham agama sejak dini serta memiliki keterampilan dasar membaca dan memahami Al-Quran. TPQ seringkali menjadi landasan awal bagi anak-anak sebelum melanjutkan ke pendidikan yang lebih formal seperti Madrasah Diniyah atau sekolah Islam. Selanjutnya, Madrasah Diniyah. Organisasi Madrasah Diniyah adalah suatu badan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan madrasah-madrasah diniyah di suatu wilayah. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama, memfasilitasi pelatihan bagi pengajar, dan mengembangkan program-program yang mendukung pembelajaran agama di madrasah. Sedangkan Madrasah Diniyah adalah
lembaga pendidikan agama Islam formal yang berada di luar sistem pendidikan formal umum di Indonesia, Madrasah Diniyah berfokus pada pendidikan agama Islam secara lebih mendalam dibandingkan dengan TPQ, dengan kurikulum yang lebih terstruktur dan teratur yang mencakup sebagai cabang ilmu keislaman seperti fikih, tauhid, akhlak, bahasa Arab, terus tafsir, hadis, dan sejarah Islam. Madrasah diniyah umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang pendidikan seperti yang pertama madrasah diniyah awaliyah atau tingkatan dasar. Yang kedua madrasah diniyah wusta yang bisa disebut tingkat menengah. Madrasah diniyah ulya itu tingkat atas. Di madrasah diniyah materi yang diajarkan lebih komprehensif dibandingkan TPQ dengan sistem pengajaran dan evaluasi yang lebih sistematis seperti ujian dan rapot. Pendidikan madrasah diniyah seringkali dijalankan bersama dengan pendidikan formal di sekolah umum yang biasanya langsung pada sore hari atau waktu-waktu lain di luar jam sekolah formal. Tujuan dari madrasah diniyah adalah untuk mencetak generasi yang tidak hanya memahami Al-Quran tetapi juga menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman sehingga mereka memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama Islam dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan dari TPQ dan madrasah diniyah ialah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pengajaran. TPQ lebih fokus pada Al-Quran dan dasar-dasar Islam, sementara madrasah diniyah itu mencakup kajian keilmuan Islam yang lebih luas dan mendalam. Yang kedua, sistem pendidikan. TPQ lebih fleksibel dan sederhana, sedangkan madrasah diniyah memiliki jenjang dan struktur yang lebih formal dengan evaluasi yang lebih sistematis. Yang ketiga, target usia. TPQ biasanya untuk anak-anak usia dini hingga pra-remaja, sementara madrasah diniyah melayani usia yang lebih luas dari anak-anak hingga remaja. Organisasi TPQ dan madrasah diniyah memainkan peran strategis dalam membentuk karakter dan pengetahuan keagamaan generasi muda di Indonesia. Kedua lembaga ini menjadi pondasi penting dalam sistem pendidikan Islam di mana TPQ memberikan dasar yang kuat dalam pembelajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran dasar agama. Sementara madrasah diniyah melanjutkan dengan pendidikan keislaman yang lebih struktur dan komprehensif. Kehadiran TPQ dan madrasah diniyah sebagai organisasi pendidikan non-formal bukan hanya memberikan akses pendidikan agama tetapi juga membentuk karakter Islam pada anak-anak sejak dini. Kedua lembaga ini saling melengkapi dan berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih berakhlak religius dan memahami ajaran Islam dengan baik. Namun untuk mencapai tujuan yang maksimal diperlukan sinergi antara organisasi ini dengan pemerintah masyarakat serta orang tua. Dukungan ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya tenaga pengajar dan fasilitas yang memadai dengan kolaborasi yang kuat. TPQ dan madrasah diniyah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam membentuk generasi muslim yang unggul baik secara spiritual, intelektual maupun sosial. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran organisasi TPQ dan madrasah diniyah dalam kegiatan pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa TPQ ataupun Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah adalah sebuah lembaga pendidikan keislaman non-formal yang tentunya pembelajarannya berfokus pada aspek keagamaan Islam. Nah, TPQ maupun Madrasah Diniyah sebagai lembaga
pendidikan Islam mempunyai beberapa peran, diantaranya yaitu yang pertama, TPQ dan Madrasah Diniyah sebagai tempat dalam mencari ilmu agama Islam. Contohnya, TPQ membantu anak-anak untuk menghilangkan kebodohan atau buta huruf terhadap Al-Quran dengan kegiatan baca tulis Al-Quran, meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran, dan membantu mereka mengembangkan kepribadian sesuai ajaran agama Islam. Begitupun di dalam Madrasah Diniyah. Kemudian yang kedua, TPQ dan Madrasah Diniyah sebagai lembaga yang memperkuat keimanan dan ketakwaan anak. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat dalam membentuk karakter Islami pada anak. Nah, peranan TPQ maupun Madrasah Diniyah dalam pendidikan untuk anak itu perannya sangat signifikan di dalam aspek keagamaan yang membentuk karakter sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang keempat, TPQ dan Madrasah Diniyah sebagai tempat anak untuk bersosialisasi. Nah, anak-anak yang di dalam lembaga TPQ maupun Madrasah Diniyah itu dapat terus bekerja sama dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sehingga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa Madrasah Diniyah dan TPQ itu sebagai lembaga yang berperan dalam melatih keterampilan ibadah. Madrasah Diniyah maupun TPQ itu sebagai wujud pendidikan keagamaan Islam yang tidak hanya memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsep keislaman saja, namun juga mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membahas mengenai peran TPQ dan Madrasah Diniyah sebagai suatu lembaga pendidikan keislaman, kita memasuki pembahasan mengenai peran organisasi TPQ dan peran organisasi Madrasah Diniyah. Peran organisasi TPQ yang pertama yaitu organisasi TPQ bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari pendaftaran siswa, mengatur jadwal kegiatan, mengelola administrasi, dan mengelola keuangan. Kemudian yang kedua, organisasi TPQ memiliki peran penting dalam menyusun kurikulum pembelajaran Al-Quran sesuai kebutuhan siswa. Nah, organisasi TPQ itu harus memastikan bahwa materi yang diberikan itu mencakup mengenai bacaan Al-Quran beserta metode yang digunakan, kemudian tajwid dalam bacaan Al-Quran, akidah, akhlak, maupun ibadah. Kemudian yang ketiga, organisasi TPQ berperan dalam merekrut dan mengembangkan pengajar serta metode pengajarannya. Nah, dalam dunia pendidikan, pendidik adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab besar untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa, baik itu secara emosional, kognitif, maupun psikomotorik. Nah, organisasi TPQ mempunyai tugas untuk merekrut dan melatih pengajar yang kompeten dalam mengajar Al-Quran dan ilmu agama lainnya. Kemudian, organisasi TPQ berperan untuk menjadi penghubung di antara siswa, orang tua, dan komunitas. Dan yang terakhir, organisasi TPQ berperan untuk melakukan pengembangan pada fasilitas dan infrastruktur TPQ. Nah, TPQ harus mempunyai fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran seperti adanya ruang belajar, Al-Quran, dan berbagai buku lainnya. Kemudian ada peran organisasi Madrasah Diniyah. Organisasi Madrasah Diniyah mempunyai peran penting dalam mengelola pendidikan Islam dan mengembangkan karakter anak sesuai dengan syariat Islam, dengan peningkatan mutu pembelajaran yang tentunya mencerminkan nilai-nilai keislaman. Nah, sebenarnya peran organisasi TPQ dengan peran organisasi Madrasah Diniyah itu tidak jauh berbeda. Namun yang menjadi pembeda yaitu pertama, bahwa organisasi Madrasah Diniyah itu mempunyai peran sebagai organisasi yang berhubungan dengan Kementerian Agama untuk dapat memperoleh izin operasional, sertifikasi, dan bimbingan dalam pengelolaan Madrasah Diniyah. Kemudian yang kedua, organisasi Madrasah Diniyah itu harus menjaga ketepatan dengan regulasi pendidikan yang telah diterapkan oleh pemerintah terkait standar pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
Materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan penyusunan struktur organisasi TPQ dan madrasah diniyah. Nah, organisasi TPQ maupun madrasah diniyah tentunya memiliki struktur organisasi. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif, maka diperlukan sebuah proses manajemen yang baik dan struktur organisasi merupakan salah satu elemen kuncinya. Nah, manajemen pendidikan Islam adalah manajemen yang dilakukan untuk menerapkan ajaran dari nilai-nilai keislaman pada pendidikan formal maupun non-formal, seperti halnya TPQ dan madrasah diniyah. Nah, pada proses penyusunan struktur organisasi TPQ dan madrasah diniyah itu diperlukan 2 tahap pada manajemen, yaitu tahap perencanaan dan pengorganisasian. Yaitu yang pertama pada tahap perencanaan atau planning. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan atau planning. Nah, perencanaan pada manajemen itu akan menentukan kebutuhan sumber daya dan tugas yang diakomodasi dengan penetapan struktur organisasi yang sesuai. Pada perencanaan awal, pada TPQ, organisasi TPQ akan menentukan tujuan dari TPQ, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dari TPQ seperti adanya jumlah siswa, guru, sumber daya, dan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran di TPQ. Nah, pada madrasah diniyah itu perencanaan awal yang dilakukan yaitu menentukan fokus dan tujuan madrasah diniyah pada pendidikan yang lebih komprehensif dengan menentukan segala pendidikan di dalam madrasah diniyah. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, fungsi dari pengorganisasian ini yaitu berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi, karena melalui pengorganisasian manajer sebuah organisasi itu dapat menyusun siapa yang akan memimpin, kemudian melapor kepada siapa, dan bagaimana koordinasi serta kolaborasi berlangsungnya di dalam sebuah organisasi. Nah, tahapan yang dapat dilakukan pada bagian pengorganisasian ini yaitu yang pertama, penentuan fungsi dan tanggung jawab setiap peran di dalam organisasi. Nah, TPQ dan madrasah diniyah tentunya mempunyai kepala pimpinan, kepala TPQ maupun madrasah diniyah. Kemudian ada wakil pimpinan, ada koordinator para pengajar, kemudian ada staf bagian administrasi dan staf keuangan, ada guru, ada komite orang tua atau komite yang bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, pemetaan struktur organisasi. Nah, pemetaan struktur organisasi ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana jalur komunikasi, hierarki, dan koordinasi di setiap perannya. Nah, misal pada organisasi TPQ, hierarki sederhananya yaitu bahwa kepala TPQ itu merupakan pimpinan puncak yang diikuti oleh koordinator pengajar, guru, dan staf administrasi. Kemudian yang ketiga ada rekrutmen dan penempatan. Nah, pada tahap ini, hal yang dapat dilakukan itu seperti menunjuk siapa yang menjadi kepala TPQ maupun madrasah diniyah berdasarkan keahlian dan pengalaman yang relevan. Kemudian merekrut para pengajar dengan kualifikasi yang sesuai yang dibutuhkan TPQ dan madrasah diniyah tersebut, dan menunjuk staf administrasi maupun keuangan yang sesuai dengan keahlian. Yang ketiga yaitu menyusun SOP atau prosedur operasional. Nah, penyusunan SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur mengenai tugas dan proses yang harus dilakukan di dalam organisasi tersebut. Nah, dalam organisasi TPQ maupun madrasah diniyah tentu akan menyusun SOP yang dapat mendukung tercapainya visi ataupun misi madrasah diniyah dan TPQ. Kemudian yang terakhir, sosialisasi struktur organisasi. Nah, sosialisasi ini dilakukan kepada setiap anggota organisasi yang terlibat agar mereka dapat memahami apa tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nama saya Husna Nurlailatul Solihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi tugas dan tanggung jawab kepengurusan baru TPQ dan madrasah. Yang pertama ada pengertian. Nah, pengertian dari peran ini adalah menjamin keberlangsungan dan kualitas pendidikan agama. Nah, adapun beberapa tugas dan tanggung jawab mereka ini sangat berprogram, mulai dari perencanaan,
program pengelolaan, program administrasi, serta pembinaan peserta didik yang terdapat di TPQ madrasah tersebut. Selanjutnya, nah, adapun beberapa tugas serta tanggung jawab yang dapat dibedakan berdasarkan jabatan-jabatan tersebut. Yang pertama ada ketua. Nah, ketua ini yaitu adalah pemimpin, yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan lembaga dan membuat keputusan strategis untuk mengembangkan lembaga, yaitu menjadi representasi lembaga dalam berbagai kegiatan. Yang kedua ada wakil ketua. Nah, wakil ketua ini membantu ketua untuk menjalankan tugasnya atau bisa juga mengambil alih jika ketua ini sedang berhalangan pada acara tersebut. Yang ketiga ada sekretaris. Sekretaris ini mengelola administrasi organisasi, yaitu membuat notulen saat rapat dan surat menyurat, atau tugas sekretaris ini mengarsipkan dokumen-dokumen penting yang terdapat dalam madrasah tersebut. Yang keempat ada bendahara. Nah, tugasnya bendahara yaitu mengelola keuangan organisasi serta membuat laporan pemasukan serta pengeluaran keuangan pada lembaga tersebut. Yang kelima ada guru atau ustadz. Nah, guru ustadz ini adalah tugasnya mengajar mata pelajaran sesuai dengan bidang yang dikuasai atau membimbing peserta didik secara individu maupun kelompok, dan yang terakhir itu mengevaluasi peserta didik tersebut. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh kepengurusan, ada 3. Yang pertama tentang sumber daya yang terbatas. Nah, maksud dari sumber daya yang terbatas ini mulai dari tenaga pendidik ini kurang, atau sarana prasarana dalam lembaga tersebut itu kurang untuk memadai, seperti kurangnya kelas untuk mengajar. Nah, itu termasuk dalam golongan sumber daya. Yang kedua ada perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman ini karena sekarang kan sudah zamannya teknologi, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan zamannya sekarang, yaitu menggunakan teknologi yang ada atau mengikuti perkembangan zaman pada masa saat ini. Yang ketiga ada koordinasi dengan berbagai pihak. Nah, untuk membangun koordinasi yang baik dengan orang tua, murid, masyarakat, dan seluruh guru yang terikat. Jadi koordinasi yang terakhir ini mengharuskan seluruh pihak ikut serta dalam mengelola mengelola TPQ tersebut, dari mulai mulai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kepengurusan lainnya, serta orang tua murid juga ikut dilibatkan dalam melaksanakan rapat tersebut. Terima kasih. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.